Salam jumpa pemirsa, Kembang Lambe kembali hadir dengan sejumlah informasi menarik yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Bersama saya Devi Ade, inilah Kembang Lambe selengkapnya. Pemerintah Kota Kediri kembali melakukan sosialisasi dan perencanaan Prodamas Plus tahun 2021 kepada kepala kelurahan hingga perwakilan tingkat RT dan RW. Prodamas Plus yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Nomor 23 ini terdapat 3 tambahan bidang lainnya, sehingga terdapat total 6 bidang yang akan digarap melalui Prodamas Plus tahun 2021. Bertempat di Balai Pertemuan Kelurahan Banjaran Kota Kediri inilah, pada Sabtu 8 Agustus 2020 lalu, pemerintah Kota Kediri melalui Kabag Pemerintahan, Badan Litbang, dan BPKAD menggelar sosialisasi dan perencanaan Prodamas Plus untuk kelurahan, LPMK, RT, RW tahun anggaran 2021. Kegiatan sosialisasi dan perencanaan Prodamas Plus ini diikuti oleh 4 kelurahan sekota Kediri, dan masing-masing kelurahan diwakili oleh Kepala Kelurahan, Kasih Ekbang, LPMK, Ketua RT dan RW. Para tamu undangan yang hadir pun harus sesuai dengan protokol kesehatan. Dilakukan pengecekan suhu tubuh, wajib pakai masker, dan jaga jarak antar tempat duduk. Turut hadir sebagai narasumber dari Kabag Pemerintahan, Kabid Badan Litbang, dan dari BPKAD Kota Kediri. Bapak Ibu sekalian, yang saya undang ke sini sekarang ini adalah Pak Lurah, Ketua LPMK, Pak Kasih Ekbang, perwakilan Ketua RT dan perwakilan Ketua RW. Yang ini Pak Lurahnya yang tidak datang ya, saya repot ini. Nah, nanti setelah saya balik, Mas Erwin balik dan Mbak Lili balik, ganti panjenengan yang duduk di depan ini mengundang Pak RT-nya, dan Pak RW-nya berbicara seperti yang kami bicarakan ini kepada mereka. Ngaten nggih. Prodamas Plus tahun 2021 perwalinya adalah perwali 23. Ini aturan mainnya Bapak Ibu sekalian. Jadi panjenengan nanti waos ini. Pak, kami belum terima. Nggih, setelah ini segera diperbanyak. Pak RT segera memperbanyak. Kemarin sama Pak Lurah Burengan ditantang, nggak usah Pak RT, nanti saya memperbanyak, gitu katanya Pak Lurah. Mudah-mudahan Pak Lurah Dandangan juga begitu nanti, gitu. Pak Lurah Rogo, Pak Lurah yang lain juga begitu, Pak Lurah Ngadirjo. Tetapi kalaupun RT gak ada nih buku sakme ini kecil Pak, karena BOP-nya jenengan nanti 1,5 juta. Lah mek 20.000 yo enteng. Lho Pak, tapi BOP-nya apa cair sekarang belum? Lho terus nanti untuk rembuk warga gimana Pak? Rembuk warga wong 10 lho Pak. Mosok nalangi gak iso. Mestinya bisa ya Pak ya. Nanti tahun 2021 sudah cair Prodamas, sudah bisa dicairkan itu yang 1,5 juta. Loh Pak, nanti yang tahun 2020 yang kemarin rembuk warga di SPJ kan bisa Pak, gak oleh, dimarahi sama Mbak Lili, dimarahi sama Pak Polisi, gak boleh. Wis diatur secara adat aja sama panjenengan, gimana ngijole jajan rapat tahun 2020 wingi ngono mbuh bicarane ngono nggih. Saya tidak usah ngajari sewenangnya harus Pak Polisi nanti saya. Yang penting nanti panjenengan dapat uang 1,5 juta untuk pelaksanaan kegiatan Prodamas mulai dari perencanaan di 2021. Kegiatan-kegiatannya itu ada uang 1,5 juta untuk Pak RT. Mau beli kertasnya, mau beli fotokopi, mau pakai. Yang penting tidak boleh dipakai untuk pribadi. Selama dipakai untuk kegiatan belanja operasionalnya RT, silakan dipakai uang itu ya. Prodamas Plus tahun 2021 ini terdapat penambahan 3 bidang tambahan. Dengan keseluruhan ada bidang infrastruktur, bidang ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kepemudaan,
sehingga total keseluruhan terdapat 6 bidang. Di dalam Prodamas ini, Perwali ini, kita bisa atur ada beberapa usulan yang partisipatif, usulan yang memang panjenengan gagas sendiri. Dari kemarin 3 bidang sekarang menjadi 6 bidang. Ada bidang infrastruktur, bidang sosial, bidang ekonomi, ditambah bidang kepemudaan, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan. Ada 6 bidang sekarang. Itu ada usulan-usulan yang sifatnya partisipatif. Partisipatif ini apa toh, Pak? Partisipatif yang usulannya panjenengan asli, usulannya panjenengan sendiri. Nah, ada usulan yang wajib yang harus panjenengan usulkan. Gak wajib ya, wong duitnya bisa pisah nih, kan gitu. Salah satu contohnya adalah usulan di bidang ekonomi. Saya mulai dari ekonomi dulu. Di ekonomi, Bapak Ibu sekalian, Pak Ketua RT harus mengusulkan 2 orang untuk mengikuti pelatihan wirausaha. Nah, Pak, pelatihannya apa? Nanti kita akan berikan list pelatihannya apa, nanti warga panjenengan tinggal milih. Panjenengan kirimkan 2 orang yang potensial ingin maju atau yang sekarang mungkin kena PHK dan tidak ada pekerjaan, tetapi orangnya sebetulnya orang yang maju, pengen kembali ke kehidupan yang lebih normal lagi, maka ini bisa diusulkan. Nanti pilihannya banyak. Untuk diketahui pemirsa, Prodamas Plus tahun 2021 ini tertuang dalam Peraturan Wali Kota atau Perwali nomor 23 tahun 2020. Hal tersebut disampaikan oleh Kabag Pemerintahan Pemerintah Kota Kediri. Pemerintah Kota Kediri akan kembali melaksanakan kegiatan Prodamas pada tahun 2021 nanti, dan Prodamas tahun 2021 nanti dikenal dengan nama Prodamas Plus yang pelaksananya didasarkan pada Peraturan Wali Kota nomor 23 tahun 2020 tentang pelaksanaan Prodamas Plus. Nah, Prodamas Plus ini ada sedikit yang berbeda dengan Prodamas yang 50 juta kemarin, yaitu di mana di dalam Prodamas Plus ini ada penambahan bidang. Jadi kalau di dalam Prodamas yang lalu itu ada 3 bidang, maka di dalam Prodamas Plus ini ada 3 bidang tambahan, menjadi bidang infrastruktur, bidang ekonomi, bidang sosial, dan bidang kesehatan, bidang pendidikan, serta bidang kepemudaan. Pada kesempatan ini juga disampaikan terkait pelaksanaan teknis kegiatan Prodamas Plus oleh Kabid Badan Litbang Pemerintah Kota Kediri. Jadi sudah disampaikan berkali-kali apa sih bedanya Prodamas Plus ini dengan Prodamas yang dulu, Pak G. Jadi kalau saya gampangnya matur ke Bapak dan Ibu, Prodamas Plus ini Prodamas yang naik kelas, Pak. Jadi tahun tes sudah 5 tahun kita sama-sama belajar ya, bagaimana melaksanakan program pemberdayaan yang dulunya Bapak dan Ibu ini hanya mengusulkan, Pak, kemudian menunggu kapan barangnya datang atau dibangunkan oleh kelurahan, baru kemudian Bapak dan Ibu memanfaatkan. Jadi hanya di usulan dan pemanfaatan. Sejak pelaksanaan Prodamas Plus nanti semuanya, Pak, paripurna Bapak dan Ibu yang akan melaksanakannya. Jadi yang usul juga Bapak dan Ibu, yang melaksanakan juga Bapak dan Ibu selaku perwakilan masyarakat, yang memanfaatkan nanti juga Bapak dan Ibu sekalian. Itulah kenapa satu hal yang penting perubahan, Pak, di dalam Prodamas Plus nanti. Sekali lagi tadi disampaikan oleh Pak Paulus, Bapak dan Ibu kalau bisa sesegera mungkin mengkopi Perwali 23 tahun 2020 gitu. Karena ada beberapa peraturan-aturan baru, Pak, yang muncul sebagai aturan main dari Prodamas Plus ini, Pak. Jadi kalau dulu kita mengenal Perwali 40 2014, Perwali 52 2014 sampai Perwali 2 dan perubahan-perubahannya sampai ke-7, itu semua dicabut, Pak. Jadi Perwali yang mengatur tentang Prodamas dulu itu mulai dicabut, digantikan, Pak, dengan yang lebih disempurnakan ini Perwali 23 tahun 2020 ini. Yang pertama yang pasti berubah, Pak, tadi, Pak. Jadi pengelolaannya dengan model swakelola, Pak. Swakelola tipe 4. Apa itu swakelola tipe 4? Nanti saya coba detailkan. Kemudian ada urusan-urusan wajib dari disampaikan, Pak.
ada JKN itu harus dibayar, kemudian ada PMT Posyandu Pak, disampaikan oleh Pak Paulus. Ini kadang-kadang seringkali terabaikan Pak, kalaupun tidak terabaikan dianggarkan tetapi bingung Pak pencairannya Pak. Sementara itu, perwakilan BPKAD Kota Kediri juga turut menyampaikan terkait jenis-jenis kegiatan dan persyaratan dalam Prodamas Plus tahun 2021 nanti. Untuk penyusunan RKA SKPD nanti, untuk penyusunan RKA Prodamas nanti bisa disertai dengan dilampiri dengan rencana kegiatan, rencana anggaran biaya RAB di tiap kegiatannya. Penyusunan RKA SKPD dilaksanakan pada awal bulan Agustus. Calon PPTK diharuskan ikut berproses dalam penyusunan RAB. Untuk RAB nanti ke DPU ya Pak. Dan karena ini proses pencairannya kita melalui TU, masanya kan 1 bulan Pak. Nanti kuasa pengguna anggarannya membuat SPMTU yang diajukan ke kuasa BUD, ke BPKA, yang kemudian terbit SP2D, kemudian SP2D dibawa ke bank, terus transfer uangnya ke rekening bendahara, kemudian nanti dari rekening bendahara ke Pokmas, uangnya ditransfer nggak Pak, nggak tunai, tapi untuk belanjanya karena kita swakelola tipe 4 nanti tunai Pak. Dan nanti kalau untuk masalah perekeningannya masih bingung, bisa langsung konsul ke BPKAD bidang anggaran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada sosialisasi dan perencanaan Prodamas Plus tahun 2021 juga dilakukan tanya jawab kepada tamu undangan dan dijawab langsung oleh narasumber dari Kabag Pemerintahan Pemerintah Kota Kediri. Yang perlu saya sampaikan inti saja Pak. Prodamas yang kita laksanakan sejak dulu, nilai maksimalnya itu apa? Ya, infrastruktur pembangunan saya hormati. Nilai puncak maksimalnya, saya ingat pada waktu di Semampir, Mas Abu menyampaikan tahun 2024 ya kalau tidak salah, jumlah UMKM kita harus naik dan kita siap menjemput. Fasilitas juga bagus, tetek mengeknya juga bagus. Tetapi yang perlu saya sampaikan, nilai maksimal dari Prodamas ini capaiannya opo? Prodamas itu nilai maksimalnya sebetulnya Bapak Ibu sekalian, Prodamas ini kan bagian dari RPJMD kita. Ya. Yang sudah kita lihat aja 10 program unggulan yang akan kita capai dalam 5 tahun ke depan. Nanti Mas Erwin akan menjabarkan lebih lanjut karena ini perencanaannya Kota Kediri sekian tahun ini ya di Barenitbang. Tapi paling tidak kalau kita belajar dari 10 program unggulan yang ingin dicapai Pak Wali tahun 2024, diantaranya adalah selesainya Prodamas Plus itu sendiri, terwujudnya 15.000 wirausaha baru yang sekarang ini mulai kita tadi kita susun satu kali Prodamas 3.000. Harapan kita di tahun terakhir 15.000. Diharapkan melalui adanya sosialisasi Prodamas Plus tahun 2021 ini dapat mempermudah para kelurahan dalam memenuhi persyaratan sejak dini. Selain itu, pelaksanaan Prodamas Plus 2021 juga dapat berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, Prodamas Plus tahun 2021 dapat dilaksanakan karena untuk tahun 2020 ini terkendala COVID, jadi ditiadakan. Harapan kami dari kelurahan semoga di tahun 2021 Prodamas Plus dapat berjalan dengan lancar, apalagi ini nanti pelaksanaannya langsung oleh masyarakat sendiri melalui dibentuknya Pokmas. Jadi harapan kita masyarakat bisa melaksanakan Prodamas dengan sebaik-baiknya.
harapan kita dengan semua yang berasal dari masyarakat ini, maka nanti pelaksananya akan lebih baik lagi, akan lebih terukur lagi dan akan lebih terarah lagi. Dari pemerintah kota akan memberikan arahan-arahan, memberikan usulan-usulan yang diarahkan kepada tercapainya rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD kita. Sehingga ada beberapa program yang itu adalah partisipatif dan ada beberapa program lagi yang usulannya bersifat wajib. Oleh karena itu Bapak Ibu Ketua RT bisa segera menyesuaikan setelah diadakan sosialisasi ini bisa dilaksanakan kegiatan rembuk warga. Demikian harapan kami ini bisa dilaksanakan Prodamas tahun 2021 yang perencanaannya pada tahun ini bisa dilaksanakan dengan baik. Dari Kediri, Tim Liputan JTV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Kembang Lambe edisi hari ini. Jangan lupa kunjungi akun fanpage Facebook kami di A1-JTV Kediri, akun Instagram kami di @JTV-Kediri, serta channel YouTube kami di JTV_Kediri. Dan dapatkan informasi menarik lainnya di jtvmatraman.com. Saya Devi Ade, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam JTV.